Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Effendi, NIM 20210960111944 dari kelas PAI 5B, ingin mempresentasikan tentang administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan suatu alternatif. Pemikiran dilandasi oleh keyakinan bahwa manusia lahir ke dunia atas karunia Allah. Mereka tidak berdaya, tetapi dilengkapi dengan berbagai kemampuan dasar yang penuh kemungkinan sebagai alat supaya dapat berbuat dan bekerja, cipta, rasa, karsa, dan karya untuk kemudian mengabdikan diri kepada penciptanya. Peserta ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari proses mempengaruhi antara peserta didik dengan pendidik dalam berbagai situasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses pengaruh-mempengaruhi itu merupakan psikodinamik yang asasi, yaitu dialog antara komponen-komponen pendidikan yang pada suatu saat harus terjadi dialog dengan sendirinya pada diri peserta didik. Kemudian ia dapat bertindak lain atas keputusan dan tanggung jawab sendiri. Hidup mandiri itulah yang menjadi tujuan pendidikan, yang bukan hanya menerima apa yang didapat, tetapi bagaimana berbuat untuk dirinya dan sesamanya supaya hidup lebih baik. Ilmu pendidikan sebagai ilmu mempunyai ciri hakiki, yaitu ilmu normatif berbuat dan tidak dapat melepaskan diri dari pandangan hidup. Ilmu pendidikan sebagai seni sangat bertatapan dengan profesi kependidikan yang secara formal telah maju di Indonesia. Agar pendidikan bisa berfungsi dan mencapai tujuan seperti dirumuskan dalam undang-undang, maka pendidikan harus diadministrasikan, artinya dikelola sesuai dengan ilmu administrasi. Administrasi pendidikan yang dimaksud adalah ilmu yang mempelajari penataan sumber daya, yaitu manusia, kurikulum atau sumber belajar, dan fasilitas untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal dan penciptaan suasana yang baik bagi manusia yang disepakati. Yang kedua, konsep administrasi pendidikan. Harus diakui bahwa di kalangan ilmuwan administrasi atau manajemen dan di kalangan banyak praktisi di Indonesia, istilah administrasi masih dalam polemik yang berkaitan dengan luasnya cakupan di antara kedua istilah. Pemakaian istilah sehari-hari administrasi sebagai critical work dan kesan bergensi dalam penggunaan istilah manajemen. Namun di Indonesia sendiri, istilah manajemen dan administrasi memiliki pengertian sendiri-sendiri dan pemahamannya ada pada 3 posisi, yaitu administrasi lebih luas dari manajemen, dan administrasi lebih sempit dari manajemen, dan administrasi sama atau sejajar dengan manajemen. Kelompok yang pertama yang mempersepsi administrasi lebih luas dari manajemen karena menganggap administrasi sebagai suatu aktivitas strategik melalui pembuatan kebijakan dan merupakan suatu keseluruhan proses kerjasama, sedangkan manajemen merupakan aktivitas melaksanakan kebijakan yang bekerja langsung dengan orang-orang untuk merealisasikan kebijakan. Kelompok kedua yang mempersepsi administrasi lebih sempit dari manajemen karena mempersepsi administrasi seperti dalam pemakaian istilah peninggalan Belanda yang pengertiannya sempit, terbatas pada kegiatan ketatausahaan, korespondensi, kearsipan, dan sejenisnya, sehingga manajemen yang berada pada posisi pengatur, memberdayakan, mengendalikan orang menjadi lebih diposisikan dibandingkan administrasi. Kelompok ketiga yang mengartikan administrasi dan manajemen adalah sejajar, sama, dan bisa digunakan istilahnya secara berganti, disesuaikan konteks tanpa kehilangan makna. Biasanya untuk pemakaian ini bila administrasi atau manajemen diterapkan pemakaian istilahnya untuk organisasi tingkat middle sampai lower, misalnya kepada kepala dinas bisa disebut manajer atau administrator.
Kelompok ketiga yang mengartikan administrasi dan manajemen adalah sejajar sama dan bisa digunakan istilahnya secara berganti disesuaikan konteks tanpa kehilangan makna. Biasanya untuk pemakaian ini, bila di administrasi atau manajemen diterapkan, pemakaian istilahnya untuk organisasi tingkat middle sampai lower, misalnya kepala dinas bisa disebut manajer atau administrator. B. Pola dasar pengadministrasian pendidikan. Berpedoman kepada konsep dasar pendekatan perspektif terpadu yang dikemukakan, terdapat 3 pola dasar pengadministrasian pendidikan yang perlu diperhatikan secara makro atau tingkat nasional, 2 meso tingkat kelembagaan, dan mikro tingkat operasional proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu pola dasar pendidikan secara makro. Apabila kita dapat melukiskan kecenderungan kehidupan dengan cermat dan terpadu, menggariskan kualitas manusia secara tepat yang mampu hidup layak di masa depan, kemudian dapat menyediakan pendidikan yang relevan, niscaya kualitas manusia Indonesia tinggal landas akan menjelma dan kita dapat melaksanakan tahap pembangunan hingga landas yang tumbuh atas kekuatan sendiri. Yang kedua, pola dasar pendidikan secara mesa. Pola dasar ini ditarik dari hasil percobaan pendidikan non-formal di bawah bimbingan Profesor Dr. Haji Santoso S. Hamijoyo MSc dan Profesor Insinyur Hasan Purbo. Percobaan dilakukan bagi anak-anak dan pemuda putus sekolah di pedesaan dan kota pinggiran yang dikaitkan dengan pengadministrasian SD setempat. Yang ketiga, pola dasar pendidikan secara mikro. Pola dasar ini ditarik dari pelaksanaan perkuliahan atau praktikum pengajaran unit pada mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP, Bandung, dan pengamatan pada proyek supervisi Balitbang Dikbud di Cianjur dan beberapa simulasi serta permainan anak-anak di desa. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.